Sahabat terkasih, Tuhan telah membuka jalan kemenangan bagi umat-Nya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tapi tahukah sahabat bahwa kemenangan orang percaya tidak ditentukan oleh berapa lama ia menjadi orang Kristen, melainkan kemenangan ditentukan oleh faktor iman. Dan berbicara tentang iman, tentunya tak lepas dari apa yang disebut ketaatan. Asal kita hidup taat, maka tak ada yang perlu ditakutkan. Sebab kemenangan kita tergantung seberapa taat kita dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang membawa kita kepada jalan kemenangan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan ya di video pembuka ini ya. Iya. Betapa luar biasanya anugerah Tuhan buat kita ya. Kemenangan itu sudah diberikan untuk kita ya. Kadang-kadang kita nggak menyadari sebagai orang Kristen kita sudah dalam posisi kemenangan. Amin itu, ya. Tema kita hari ini adalah mitra dalam kemenangannya yang kekal. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini betul-betul menjadi jawaban bagi kita dan kita semua mengalami kemenangan ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami betapa luar biasanya anugerah Tuhan buat kami. Bahwa identitas kami adalah pemenang dan Kau menjadikan kami mitra kemenangan-Mu yang kekal. Yang membuka hati kami setiap menerima firman-Mu yang akan membuat kami berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation, 2 Korintus 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Allah selalu membuat kasih karunia-Nya nyata di dalam Kristus, yang menyertakan kami sebagai partner dalam kemenangannya yang kekal. Melalui hidup kami yang berserah, Dia menebarkan aroma pengetahuan tentang Allah kemanapun kami pergi. Wah, luar biasa ya. Kita menjadi mitra kemenangan yang kekal ya. Nah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Artinya dalam bahasa Yunani adalah Yesus membawa dan menempatkan, bahkan memposisikan kita untuk selalu berada dan berjalan bersama-sama dengan Yesus dalam pawai perayaan kemenangan atau pesta perayaan kemenangan atau arak-arakan kemenangan. Wow, arak-arakan kemenangan ya. Wah, luar biasa ya. Kemudian Yesus membawa kita bersama-sama dengan Dia dalam perayaan kemenangan ini, yang disertai dengan sorak-sorai kemenangan sambil membawa panji-panji kemenangan dan membawa musuh-musuh yang sudah dikalahkan dan ditawan untuk dipertontonkan atau diperlihatkan di depan umum. Amin. Wah, luar biasa ya. Jadi semua musuh dipertontonkan di depan umum ya. Musuh sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan. Bahkan Yesus membawa kita bersama-sama dengan Dia dalam perayaan kemenangan ini sebagai bukti bahwa semua musuh-musuh kita sudah ditaklukkan dan sudah dikalahkan oleh Yesus. Hal ini juga sebagai bukti bahwa oleh anugerah Tuhan, identitas, posisi, dan status kita dalam Kristus adalah pemenang ya. Amin. Jadi oleh kasih karunia-Nya, Kristus selalu membawa kita dan memasukkan kita menjadi mitra atau partner kemenangannya yang kekal, yaitu kemenangan yang tanpa akhir. Artinya semua kemenangan-kemenangan yang terjadi dan dialami oleh Yesus, yaitu kemenangan dari dosa, Amin. kutuk, penyakit, kelemahan,
dan sebagainya sudah menjadi hak milik dan bagian dari kemenangan kita juga. Amin. Wah, kemenangan Yesus menjadi kemenangan kita juga. Amin. Ya. Sehingga melalui kehidupan kita dan melalui perantaran kita, Kristus ingin menyatakan, memperlihatkan, dan memanifestasikan kemenangannya kepada semua orang. Supaya melalui kemenangan yang kita alami ini, yaitu kemenangan dari dosa, dari kutuk, penyakit, kelemahan, dan sebagainya apapun, kita dapat menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa supaya kita dapat menerima dan mengalami kemenangan-kemenangan ini, maka kita sebagai mitra atau partner kemenangannya Kristus harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sebab mengucap syukur adalah kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu ada dalam Tesalonika 5 ayat 18. Ya, penting banget mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu adalah kehendak Allah bagi kita ya. Jadi ketika kita mengucap syukur, maka kita sedang memposisikan kehidupan kita untuk berserah kepada Tuhan. Dan untuk selalu ada dalam kehendak Tuhan. Amin. Pada saat kita berserah dan memposisikan kehidupan kita untuk ada dalam kehendak Tuhan, maka kita sedang memposisikan diri kita untuk menjadi mitra kemenangannya yang kekal ini. Amin ya. Kemudian dengan kita menjadi mitra kemenangannya yang kekal ini, maka kita sedang masuk ke dalam sistem dan jalan kemenangannya Kristus. Sehingga kehidupan kita dan segala sesuatu yang terhubung dengan kita ada dalam kehendak Tuhan dan mengalami kemenangan, dan kehidupan kita membawa keharuman dimanapun kita berada. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Dalam Matius 28 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Inilah perkataan Yesus sebelum terangkat ke surga, bahwa sejak Yesus bangkit dan hidup kembali, maka segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Jadi, pada saat kita memposisikan diri kita untuk menjadi mitra kemenangannya yang kekal itu, maka kita sedang memerintah bersama dengan Yesus untuk memindahkan kehendak yang di surga terjadi di bumi. Amin. Memerintah bersama dengan Yesus. Amin. Ya. Nah, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam Kristus identitas, status, dan posisi kita sudah menjadi mitra kemenangannya yang kekal. Oleh karena itu, ketika kita berserah dan bersyukur kepada Tuhan, maka kita sedang memposisikan diri kita untuk menjadi mitra kemenangannya yang kekal, sehingga kehidupan kita membawa keharuman dimanapun kita berada. Ya, sahabat yang baik, ingat ya, bahwa kita sudah menjadi mitra kemenangan Yesus yang kekal itu. Amin. Jadi sahabat yang baik, saat ini jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Kolose 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Melalui firman Tuhan ini, Paulus sedang menjelaskan bagaimana kemenangan Yesus melalui kebangkitannya dari kematian. Setelah sebelumnya disiksa, diarak, dipertontonkan, dan dipermalukan di depan umum oleh tentara Romawi dan oleh para imam bait Allah. Melalui kebangkitannya, Yesus sedang melakukan pembalikan keadaan, yaitu telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa
dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka, yaitu atas mereka yang telah mempermalukan Yesus. Melalui kebangkitannya, Yesus membuktikan bahwa kuasa iblis, kegelapan, bahkan maut sekalipun sudah tidak berkuasa lagi. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus dan yang ada di dalam Yesus berhak untuk menerima dan mengalami kemenangan yang sempurna dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu di antaranya kita akan baca ya, dari Batara Charles. Halo, saya Batara. Halo juga Batara. Halo juga Batara. Saya mau minta solusinya, bagaimana menghadapi teman kerja yang tidak tahu cara beretika bisnis. Jadi di kantor kita ada tempat untuk menaruh jualan kita dengan peraturan tidak berjualan dengan dagangan yang sama. Namun teman kerja saya ini bandel dan menjual barang yang sama dengan saya dan mengiming-iming orang jualan dengan lebih enak. Saya sih nggak masalah karena pede aja jualan saya lebih enak. Tapi harusnya dia tidak bersikap seperti itu. Toh rezeki kan sudah ada yang atur. Jadi baiknya saya tegur saja itu orang atau saya adukan saja ke HD biar tahu rasa. Mohon solusinya tim Terang Kasih. Ya Batara, ya pertama kali sabar responnya. Ya tenang ya. Karena rezeki kan tadi Batara bilang semua dari Tuhan. Iya. Ya gitu. Oke, sekarang langkahnya bagaimana nih? Pertama Batara berdoa dulu sama Tuhan. Minta hikmat Tuhan supaya setiap langkah itu dipimpin oleh Tuhan. Nah, dari doa itu, biarlah hari ini Tuhan memimpin Batara untuk melangkah selanjutnya. Kalau memang memungkinkan, bisa bicara dengan HRD, tapi tentunya dengan sikap hati yang benar. Ya. Karena kan sudah ada regulasinya, tidak boleh jualannya sama. Nah, mengapa hal ini diperbolehkan gitu? Kalau ternyata misalnya nih, dari pihak HRD berrespon, itu kan haknya dia mau jualan, ya udah. Batara mesti belajar menghadapi situasi ini dengan respon yang benar ya. Iya. Jadi karena tadi dibilang rezeki kan dari Tuhan. Justru mungkin dengan kejadian ini orang bisa lihat kualitas dari dagangannya Batara ini ya. Karena berkat orang benar itu selalu ada berkat ya, iya. Gitu. Ya. Nih Batara ada firmannya. Berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi Amen. Orang benar itu apa? Orang yang responnya benar ya. Jadi jangan emosi dan jangan terpancing. Dan mungkin sahabat yang baik juga menghadapi situasi seperti ini ya, jangan takut karena berkat Tuhan selalu ada pada orang yang hidupnya benar. Iya, ya. Bahkan ada satu lagi firman loh. Ya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran. Jadi ketika kita benar di hadapan Tuhan, ada berkatnya. Kita ada berkatnya. Ya. Kita akan menerima berkat dari kebenaran yang terus kita lakukan dalam hidup kita. Amin ya. Jadi semangat Batara, bahkan juga sahabat yang lain ya, sahabat baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang mirip-mirip dengan Batara. Ayo semangat bahwa kita semua adalah mitra kemenangannya Kristus ya. Kita berdoa ya buat Batara dan juga sahabat yang baik yang sedang mengalami pergumulan seperti ini. Tuhan, kami berdoa buat pribadi yang luar biasa ini, saudara Batara. Kami berdoa biar hari ini hatinya tenang, hatinya ada shalom. Tuhan, siapkan hatinya kalau hendak berbicara dengan HRD supaya semua pembicaraannya didasari oleh kasih dan kebenaran. Kita berdoa, firman-Mu berkata bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Itu terjadi pada Batara. Amin. Dan juga firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyediakan berkat kebenaran kepada orang yang hidupnya benar. Terjadi buat Batara. Dan kini berdoa juga untuk sahabat yang baik yang dalam pergumulan yang sama. Biarlah dalam situasi ini Tuhan menyatakan bahwa tidak akan pernah kekurangan berkat untuk orang benar. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Ini adalah dari Berta Dara. Ya. Shalom. Shalom ya Berta. Shalom juga Berta. Ya, shalom juga. Saya mau bercerita sedikit tentang apa yang sedang saya hadapi. Saya anak terakhir dari 4 bersaudara dan satu-satunya anak perempuan di keluarga. Jadi saya ada keinginan merantau untuk mengejar cita-cita saya. Tapi terhalang oleh keluarga yang melarang. Padahal saya sudah dikasih tahu secara rinci
saya sudah kasih tahu secara rinci apa yang jadi tujuan saya, bagaimana saya nanti di Jakarta, bahkan saya sudah rinci biaya di dalam dan lain-lainnya. Tapi tetap saja keluarga menolak dengan alasan saya anak perempuan satu-satunya. Sedih rasanya tidak disupport sama keluarga sendiri. Ada keinginan untuk kabur, tapi saya tahu akan menimbulkan masalah baru. Apakah saya harus memendam cita-cita saya demi keegoisan keluarga saya? Nah, ini pertanyaannya ya. Iya. Berta, kita mengerti lah. Ya, kita mengerti. Apalagi sedang menggebu-gebu untuk cita-citanya ya. Iya, Berta, engkau punya cita-cita itu tidak salah. Dan tentunya Tuhan ingin setiap orang itu ada di dalam kemenangan, yaitu mencapai daripada apa yang destiny-nya, apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Jadi engkau tidak salah memiliki cita-cita, tapi di sini kan dikatakan keluarga ini tidak mengizinkan dan tidak mendukung untuk Berta tuh keluar dari. Karena perempuan satu-satunya. Nah ini kita juga harus tangkap apa yang dimaksud oleh keluarga. Keluarga tentu sangat mengasihi Berta. Maksudnya baik. Maksudnya baik karena engkau adalah anak perempuan satu-satunya, mungkin kesayangan gitu ya. Jadi biarlah dari hal ini hatimu sekarang menangkap. Di mana arti Berta tahu bahwa engkau dikasihi. Jangan negatif dulu. Jangan negatif dulu supaya kita posisinya tuh benar di hadapan Allah ya. Jaga hati lah. Jaga hati kita. Tetapi untuk apa yang dicita-citakan, bawa kepada Tuhan. Dan katakan kepada curhat gitu ya. Curhat kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin seperti ini dan percayalah karena kita adalah mitra kemenangannya. Tuhan akan bawa kita kepada kemenangan. Supaya apa? Melalui kemenangan kita, maka Tuhan dipermuliakan. Kita membawa keharuman bagi nama Tuhan. Jadi dalam hal ini biarlah yang pertama adalah hati kita benar dulu di hadapan Tuhan. Kita memahami apa nih yang dimaksudkan oleh keluarga. Dan jangan bersedih hati. Ada Bapa di surga, Sang Pembela yang memiliki hidupmu dan yang mengatur dan mengarahkan hidupmu untuk mencapai kemenangan, yaitu mencapai cita-citamu. Jadi hari ini Berta, mari berbesar hati. Datang aja kepada Tuhan. Dan ketahuilah bahwa engkau sangat dikasihi. Jadi hari ini Berta, engkau harus tahu bahwa engkau adalah mitra kemenangannya Kristus. Nah, saya tambahkan untuk Berta. Jadi gini Berta, memang engkau punya keluarga. Tapi di atas keluarga kau punya Bapa yang baik. Amin. Nah, pasti Bapa akan buka jalan kalau Berta responnya benar. Amin. Jadi hari ini jangan putus asa, jangan jadi terus cita-citanya patah semangat. Berdoa, minta Tuhan buka jalan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang kedua, percaya Tuhan akan menyediakan jalan terbuka pada waktunya. Sehingga cita-citamu tidak akan pernah padam. Tuhan pasti akan membawamu menggenapi rencana Tuhan. Amin. Kita berdoa ya. Kita mau berdoa ya juga untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin memiliki masalah yang hampir sama dengan Berta ya. Kita mau berdoa. Bapa Surgawi, sungguh Engkau adalah Bapa kami yang baik dan kami adalah anak-anak-Mu. Dan sebagai keluarga Allah kami tahu bahwa Engkau sendiri yang telah menetapkan kami dan menaruh di dalam hati kami semua rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau sendiri yang akan menggenapi dan menolong kami untuk menggenapi destiny dan cita-cita kami. Demikian hari ini kami bawa saudara kekasih anak-Mu yang sangat Kau kasih yaitu Berta. Bahkan sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin memiliki masalah yang sama. Tuhan saat ini kami datang padamu Bapa. Sebagai anak-Mu kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa kami dan tidak ada yang mustahil bagimu. Biarlah hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang benar. Hati yang tidak memendam kesedihan atau kemarahan atau kekecewaan. Tapi hati yang penuh kasih, hati yang memahami orang lain. Bahkan juga kalau keluarga Berta mungkin saat ini belum bisa memahami apa yang sebetulnya maksud dan tujuan Berta. Bahkan juga untuk sahabat yang baik yang lain, kami datang kepadamu. Engkau Allah yang sanggup memberikan kepada mereka satu pengertian
di dalam kasih-Mu yang indah itu, sehingga Engkau dapat membuka jalan. Membuka jalan. Tidak ada yang mustahil bagimu, Engkau membuka jalan bagi Berta dan sahabat yang lain. Tuhan, untuk mewujudkan cita-citanya sebagaimana yang Tuhan sudah taruh dalam hati mereka masing-masing. Dan kami melakukannya itu dengan penuh damai sejahtera, baik dari pihak keluarga maupun kami sendiri. Karena Engkau yang ada di tengah-tengah permasalahan ini, Engkau yang menyelesaikannya begitu indah dan ajaib bagi kami semua. Terima kasih Bapa, berkati Berta, berkati langkah-langkah selanjutnya, pimpin Berta di dalam anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, bahkan juga sahabat yang baik yang lainnya. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa kita adalah mitra kemenangannya yang kekal. Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus percaya dan mengerti dan menyadari kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa di dalam Kristus identitas, status, dan posisi kita sudah menjadi mitra atau partner kemenangannya yang kekal. Sehingga di dalam Kristus kita sudah masuk dan berada di dalam sistem dan jalan-jalan kemenangannya yang kekal. Amin. Dan yang kedua, ketika kita berserah dan bersyukur pada Tuhan, maka kita sedang memposisikan diri kita untuk ada di dalam kehendak Tuhan dan menjadi mitra kemenangannya yang kekal. Sehingga kehidupan kita dan segala sesuatu yang terhubung dengan kita ada dalam kehendak Tuhan dan akan mengalami kemenangan. Yang ketiga, ketika kita mengalami kemenangan dalam segala aspek hidup kita, maka kehidupan kita akan membawa keharuman dimanapun kita berada. Sebab kemenangan-kemenangan yang kita alami bersama dengan Yesus ini akan menebarkan aroma pengetahuan tentang Allah kemanapun kita pergi. Amin. Nah, amin. Sahabat yang baik, apakah saat ini kau sedang membutuhkan terobosan dan kemenangan dalam kehidupanmu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua masalahmu kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu, buka hati kita semua. Persilahkan Roh Kudus menyingkapkan kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Kemudian mulailah berserah, percaya dan bersyukur kepada Tuhan bahwa saat ini juga Roh Kudus menolong dan memampukan engkau untuk berjalan dalam kemenangan. Amin. Tuhan berkuasa di bumi, di surga. Tuhan memerintah di bumi, di surga. Surga bumi sujud menyembah dan berseru namanya, Yesus Tuhan. Kerajaannya telah dinyatakan, kuasa iblis telah dikalahkan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Tuhan. Hosana, 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 Yesus Raja. Mulia, 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 Yesus Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Kami percaya bahwa identitas, status, dan posisi kami di dalam Kristus adalah mitra kemenangan-Mu yang kekal. Kami percaya ketika kami berserah dan bersyukur kepada Tuhan, maka kami sedang memposisikan diri kami untuk ada dalam kehendak Tuhan dan ada dalam sistem jalan kemenangannya Tuhan. Kami percaya
Dan kami deklarasikan bahwa saat ini juga kehidupan kami dan segala sesuatu yang terhubung dengan kami menjadi ada dalam kehendak Tuhan dan ada dalam kemenangan. Sehingga kehidupan kami membawa keharuman yang memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kerajaannya telah dinyatakan, kuasa iblis telah dikalahkan. Setiap lutut akan berteduh, setiap lidah